Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu guru, calon guru penggerak yang saya hormati, yang sebentar akan memaparkan materi yang akan dipaparkan kepada kita semua. Bapak, Ibu guru SD 1 Adapur Tarapangan yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena kita masih diberi kesehatan serta kesempatan berkumpul di ruang ini dalam rangka melaksanakan pertemuan berhubungan dengan penggerak angkatan 10 SD 1 Adapur Tarapangan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam beserta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mengantar kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu pembawa materi, yaitu calon guru, dan terima kasih juga atas kesediaannya Bapak Ibu guru menghadiri acara yang dilaksanakan oleh Ibu guru calon guru pembawa. Dan kami sampaikan kepada Ibu guru calon guru pembawa ini semangat dalam mengikuti pelatihan dan dalam menerima materi, dan semoga Ibu sehat sampai di titik akhir. Untuk itu kepada Bapak Ibu guru yang belum sempat ikut dalam calon guru program ini, marilah kita Bapak Ibu, kalau ada pendaftaran nantinya, kita semua mendaftar, karena itu adalah peningkatan kompetensi Bapak dan Ibu guru. Kemudian harapan saya kepada Ibu guru penggerak, supaya guru penggerak ini mampu menjadi pemimpin yang kelas dan mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada siswa untuk meraih prestasi yang lebih baik. Sebagai guru penggerak, guru harus menjadi panutan bagi siswa dalam hal sikap dan perilaku yang baik, serta memberikan teladan dalam mengembangkan potensi siswanya. Jadi sebentar ini kita akan menerima materi dari Ibu guru penggerak, yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini sebentar mana kita semua akan mengikuti materi yang akan diberikan oleh Ibu guru Penggerak ini. Demikianlah apa yang sudah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih memanfaatkan waktu yang ada, saya akan langsung saja mempresentasikan hal-hal apa saja yang kami pelajari selama mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Terkhusus dari apa yang akan kami paparkan adalah mengenai modul 1.4 tentang budaya positif. Pembelajaran yang telah kami lalui, ada beberapa konsep dalam modul 1.4 ini, yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas. Nah, ini yang akan saya sendiri paparkan, kemudian yang akan dipaparkan oleh Ibu Hania adalah hukum
hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, selanjutnya adalah masuk pada konsep yang pertama adalah mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang sudah kita lalui bersama, dari yang sebelumnya kita menjalani kurikulum K13, maka berubah pada tahun sebelumnya dan tahun ini juga sudah kita lalui, sudah kita laksanakan masalah pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, pada kurikulum Merdeka ini disitulah adanya paradigma baru, pemahaman yang baru tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka, yang dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka. Nah, pada pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya, dalam mempelajari, dalam berorientasi dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka, yang perlu kita pahami di sini adalah tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang halnya yang sudah kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran dengan melihat tentang bagaimana peserta didik kita, bagaimana minat dan bakatnya, dan bagaimana karakter peserta didik kita untuk kita kembangkan. Nah, dengan memperhatikan semuanya itu, maka kita meramu pembelajaran itu berdasarkan karakter yang ada di peserta didik kita, sehingga pembelajarannya bisa diterima atau apa sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini, bahwa kita harus mengembangkan peserta didik kita sesuai dengan teori yang ada dalam kurikulum Merdeka, di mana teori itu kita diwajibkan untuk memperhatikan beberapa profil pelajar Pancasila yang sama-sama kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita dituntut untuk mendampingi anak-anak kita, mengembangkan peserta didik kita sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing peserta didik. Mengembangkan mereka sesuai dengan membekali mereka dengan akhlak yang mulia dan karakter yang baik. Kemudian berkebinekaan global di sini maksudnya adalah bahwa untuk mengajak atau mengantar anak-anak kita untuk mengetahui apa perkembangan yang dari zaman, mengantarkan mereka pada zaman yang sekarang ini, yang biasanya dulunya HP itu digunakan, tidak diperbolehkan digunakan di sekolah, sekarang mungkin bisa digunakan, tetapi dengan ketentuan ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Kemudian profil pelajar yang ingin kita capai, profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah bernalar kritis, di mana anak-anak kita akan mengembangkan mereka untuk berpikir secara lebih kritis. Tidak lagi diajarkan sesuai apa yang kita kehendaki, tapi kita menuntun mereka untuk memahami hal-hal baru yang mereka temui. Kemudian gotong royong. Gotong royong di sini maknanya adalah anak-anak kita, untuk anak-anak atau peserta didik kita itu kita menuntunnya dengan bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa bekerja dengan sesama temannya, atau mungkin dari luar
dengan cara mendampingi mereka dan melihat sendiri apa yang bisa mereka kembangkan dan apa potensi apa yang akan mereka inginkan atau potensi apa yang ingin mereka akan capai. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Kreatif di sini adalah bahwa kita mendampingi dan mendukung anak-anak kita untuk lebih berkreasi dalam pembelajarannya, memberikan hal-hal baru yang inovatif tentang bagaimana mereka memaknai pembelajaran yang seharusnya diterima. Untuk selanjutnya masuk pada konsep yang kedua adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Maksudnya di sini adalah kita biasanya dulu kadang-kadang mengontrol, menganggap diri kita bahwa murid itu bisa dikontrol. Apa yang kita mau kita bisa sampaikan sesuai dengan kita bisa sampaikan perintah kepada anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Di sini miskonsepsinya adalah bahwa guru tidak seharusnya mengatakan apa yang ingin dia sampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kemauannya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kita bagaimana memerintahkan murid kita untuk dia bisa menyadari sendiri hal yang baik dan hal yang buruk yang perlu dia lakukan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ilusi di sini mengibaratkan bahwa kadangkala kita itu mengharapkan peserta didik kita berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, agar peserta didik kita melaksanakan kehendak kita, maka kita biasanya memberikan sebuah penghargaan. Misalnya, kita menyuruh anak-anak kita untuk mengerjakan soalnya, yang dapat 100 mungkin dapat hadiah. Nah, bagaimana dengan murid-murid kita yang lain dan yang mungkin kemampuannya tidak sama dengan kemampuan murid yang satunya? Nah, di sini tugas kita adalah bukan sekedar memberikan hadiah untuk supaya mereka belajar dengan sungguh-sungguh, tapi memberikan sebuah penghargaan akan membuat siswa lainnya menjadi mungkin sedikit kecewa terhadap dirinya. Maka rasa kepercayaan diri terhadap siswa kita lainnya akan menjadi semakin terkikis. Nah, yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini kadang-kadang kita juga sebagai guru, misalnya anak-anak kita ribut di dalam kelas atau berbuat kesalahan. Nah, menurut kita mungkin pada saat kita melakukan penyampaian bahwa kita atau apa sesuai dengan konsep yang kita inginkan. Nah, seperti itu jadi pembelajaran dengan pada paradigma baru ini bahwa kita harus mengembangkan peserta didik kita sesuai dengan teori yang ada dalam kurikulum Merdeka, di mana teori itu kita diwajibkan untuk memperhatikan beberapa profil pelajar Pancasila yang sama-sama kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian profil yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang pertama tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita dituntut untuk mendampingi anak-anak kita, mengembangkan peserta didik kita sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing peserta didik. Mengembangkan mereka sesuai dengan membekali mereka dengan
dan karakter yang baik. Kemudian berkebinekaan global di sini maksudnya adalah bahwa untuk mengajak atau mengantar anak-anak kita untuk mengetahui apa perkembangan yang dari zaman, mengantarkan mereka pada zaman yang sekarang ini, yang biasanya dulunya HP itu digunakan, tidak diperbolehkan digunakan di sekolah, sekarang mungkin bisa digunakan, tetapi dengan ketentuan ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Kemudian profil pelajar yang ingin kita capai, profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah bernalar kritis, di mana anak-anak kita akan mengembangkan mereka untuk berpikir secara lebih kritis, tidak lagi diajarkan sesuai apa yang kita kehendaki, tapi kita menuntun mereka untuk memahami hal-hal baru yang mereka temui. Kemudian gotong royong. Gotong royong di sini maknanya adalah anak-anak kita tuntun, anak-anak atau peserta didik kita itu kita menuntunnya dengan bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa bekerja dengan sesama temannya atau mungkin dari luar lingkungan sekolah kita. Kemudian yang kelima adalah mandiri, bahwa kita dituntut sebagai guru, kita dituntut untuk membangun peserta didik kita untuk bisa melakukan hal-hal yang akan membangun potensi mereka dengan cara mendampingi mereka dan melihat sendiri apa yang bisa mereka kembangkan dan apa potensi apa yang akan mereka inginkan atau potensi apa yang ingin mereka akan capai. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Kreatif di sini adalah bahwa kita mendampingi dan mendukung anak-anak kita untuk lebih berkreasi di dalam pembelajarannya, memberikan hal-hal baru yang inovatif tentang bagaimana mereka memaknai pembelajaran yang seharusnya diterima. Untuk selanjutnya masuk pada konsep yang kedua adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Maksudnya di sini adalah kita biasanya dulu kadang-kadang mengontrol, menganggap diri kita bahwa murid itu bisa dikontrol. Apa yang kita mau kita bisa sampaikan sesuai dengan, kita bisa sampaikan perintah kepada anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Di sini miskonsepsinya adalah bahwa guru tidak seharusnya mengatakan apa yang ingin dia sampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kemauannya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kita, bagaimana memerintahkan murid kita untuk dia bisa menyadari sendiri hal yang baik dan hal yang buruk yang perlu dia lakukan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ilusi di sini mengibaratkan bahwa kadangkala kita itu mengharapkan peserta didik kita berbuat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, agar peserta didik kita melaksanakan kehendak kita, maka kita biasanya memberikan sebuah penghargaan. Misalnya kita menyuruh anak-anak kita untuk mengerjakan soalnya, yang dapat 100 mungkin dapat hadiah. Nah, bagaimana dengan murid-murid kita yang lain dan yang mungkin kemampuannya tidak sama dengan kemampuan murid yang satunya? Nah, di sini tugas kita adalah bukan sekedar memberikan hadiah untuk supaya mereka belajar dengan sungguh-sungguh, tapi memberikan sebuah penghargaan akan membuat siswa lainnya menjadi mungkin sedikit kecewa terhadap dirinya. Maka rasa kepercayaan diri terhadap siswa kita lainnya akan menjadi semakin terkikis. Nah,
adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini kadang-kadang kita juga sebagai guru, misalnya anak-anak kita ribut di dalam kelas atau berbuat kesalahan. Nah, menurut kita mungkin pada saat kita melakukan penyampaian bahwa membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara kelompok. Dan pendekatan yang kedua adalah pendekatan secara individual atau kelompok perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran pemangku kepentingan sekolah. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Kita perhatikan di atas, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai setiap individu. Bahwa juga nilai yang disepakati bersama, entah itu lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian yang lebih spesifiknya lagi adalah contoh profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang selalu digaung-gaungkan bahwa perlu untuk selalu memperhatikan dalam setiap sekolah itu untuk menerapkan bahwa supaya terciptanya peserta didik yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, dan yang kelima adalah bergotong royong. Nah, di sini saya langsung saja ambil pada 9 pilar yang perlu dikembangkan pada setiap satuan pendidikan itu adalah kita fokus pada 9 pilar saja, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Kemudian percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, nilai-nilai yang diharapkan oleh pemerintah kita untuk setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia, bahwa nilai kebajikan ini harus ada pada setiap satuan pendidikan. Nah, yang terutama adalah profil pelajar Pancasila, kemudian ada juga Ibu Primary Years Program. Kemudian yang ketiga 9 pilar karakter. Nah, kesemua ini adalah diharapkan bahwa setiap satuan pendidikan itu harus membangun sebuah sikap atau nilai-nilai kebajikan. Nah, di semua ini di atas sudah ditampilkan bahwa nilai-nilai kebajikan yang diharapkan untuk tumbuh dalam sekolah kita adalah ini. Kemudian motivasi masuk pada konsep yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu setiap yang ditinggalkan itu ada motivasinya. Nah, motivasi ini adalah motivasi mungkin yang ada yang dihindari. Nah, yang jadi poin-poin penting yang penting di sini adalah ketidaknyamanan atau hukuman. Bahwa setiap anak itu menghindari sebuah kesalahan karena adanya takut untuk dihukum. Meskipun mungkin kesalahannya itu mungkin saja positif, ada bernilai positifnya, tapi mungkin saja lebih banyak nilai negatifnya. Nah, mereka menghindari ini karena adanya hukuman. Mereka berpendapat bahwa kalau saya melakukan kesalahan, saya pasti akan dihukum
oleh guru, saya pasti didukung oleh orang tua. Nah, motivasi ini adalah merupakan motivasi eksternal. Maksudnya bahwa mereka yang menghindari kesalahan karena adanya faktor dari luar, bahwa mereka akan dihukum, makanya mereka tidak akan melakukan kesalahan itu. Tapi tidak timbul dari dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Seperti apa yang tadi sebelumnya saya jelaskan bahwa anak-anak itu akan merubah kesalahannya menjadi lebih baik, mungkin saja karena mereka menganggap bahwa ada sebuah imbalan yang mereka akan terima. Contohnya, mereka akan belajar lebih giat karena ingin mendapat sebuah hadiah dari gurunya. Bisa juga apa yang selama ini kita lakukan, bahwa setiap anak yang mendapatkan ranking 1, 2, 3 itu mendapat hadiah. Sebenarnya itu masuk pada teori kontrol yang keliru menurut pembelajaran ini. Nah, untuk tidak tidak melakukan atau tidak memberikan penghargaan kepada anak-anak kita, kita akan beranggapan bahwa mereka yang tidak diberikan hadiah itu tidak akan memperbaiki nilai mereka, atau mereka tidak akan belajar sepenuhnya. Karena adanya pemberian imbalan ini, mereka akan hanya belajar kalau mereka akan mendapatkan hadiah. Nah, gimana kalau misalnya mereka tidak diberikan hadiah? Apakah mereka menyadari untuk terus belajar lebih giat? Ini yang salah di sini. Jadi untuk mendapatkan motivasi untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan itu juga termasuk pada motivasi eksternal. Mereka menganggapnya kalau saya diberikan hadiah, saya akan kita lihat adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini misalnya untuk membuat sebuah keyakinan luas adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya di sini adalah tanggung jawab. Jadi peserta didik kita itu diajak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian adalah dilarang mengganggu orang lain, yaitu nilai kebajikannya di sini adalah menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, jika ada aturan yang mengharuskan kita untuk hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, nilai kebajikannya di sini adalah menghormati orang lain dan berkomitmen terhadap dirinya sendiri bahwa anak-anak ini akan datang hadir tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, nilai kebajikan yang ditonjolkan adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dengan tidak melakukan kekerasan, tentu saja kita sudah menghormati hak-haknya orang lain untuk aman. Kemudian yang selanjutnya adalah dilarang menggunakan narkoba. Nah, di tingkat SMA ini kan kadang-kadang ada yang menggunakannya, Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan yang diharapkan adalah menjaga kesehatan. Kemudian nilai selanjutnya adalah bergantian atau menunggu giliran. Nah, nilai kebajikan yang akan kita lahirkan adalah menghormati orang lain dan melatih untuk bersabar. Kemudian gunakan masker. Nah, nilai dari aturan untuk menggunakan masker di sini nilai yang ditunjukkan adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, nilai yang kebajikan yang ditonjolkan adalah keselamatan dan keamanan. Nah, perlu kita lihat di atas dari beberapa aturan yang di atas itu adalah merupakan sebuah aturan yang tulisan merah itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita lahirkan di sekolah maupun di kelas.
Jadi pada saat membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, yang perlu kita masukkan adalah nilai-nilai kebajikannya saja. Jadi seperti penjelasan sebelumnya bahwa itu lebih abstrak dan kalimatnya dalam bentuk kalimat positif dan mudah diingat dan lebih singkat. Nah, di sini yang lebih singkat bahwa keyakinan kelas itu hanya biasanya perlu dimasukkan adalah tanggung jawab. Nilai kebajikan yang kedua misalnya menghormati orang lain. Nilai kebajikan yang ketiga adalah keselamatan, bersabar atau menghargai orang lain. Jadi nilai-nilai itu saja yang perlu kita ambil dalam menyusun sebuah keyakinan kelas. Jadi saya harapkan Bapak Ibu karena semester 2 ini akan segera berakhir dan kita akan masuk pada semester selanjutnya, tahun ajaran baru selanjutnya. Perlu juga saya ingatkan bahwa sebelum kita masuk pada semester selanjutnya, yang perlu kita susun adalah bagaimana mengenali peserta didik kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara melakukan asesmen diagnostik non kognitif supaya kita tahu bahwa bagaimana keadaan peserta didik kita, bagaimana cara belajar peserta didik kita, supaya kita mampu mengembangkan dan menerapkan metode pembelajaran yang harusnya kita lakukan seperti tadi pembelajaran berdiferensiasi, bahwa untuk membangun sebuah pembelajaran berdiferensiasi perlu dilakukan asesmen non kognitif atau kognitif untuk mengukur bagaimana bakat minat peserta didik kita dan bagaimana karakteristik peserta didik kita. Untuk demikian juga pada saat kita melakukan keyakinan. Nah, sebisa mungkin pada saat tahun ajaran baru nanti kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Harapan saya bahwa Bapak Ibu semuanya bisa untuk melakukan ini, karena ini akan membantu kita pada saat kita akan menemukan anak-anak kita membuat kesalahan. Kita akan tidak perlu kita melakukan sebuah hukuman atau posisi kontrol yang tadi memaksakan kehendak kita terhadap anak-anak kita untuk tidak melakukan sebuah kesalahan, tapi kita melakukan atau mengembalikan pada keyakinan kelas ini supaya mereka menyadari bahwa kesalahan yang dilakukannya adalah sudah melanggar dari keyakinan dirinya mereka sendiri. Nah, jadi itu akan menimbulkan atau menciptakan sebuah kesan bahwa oh iya, saya sendiri yang melakukan keyakinan ini, saya sendiri yang membuat keyakinan ini, masa iya akan saya langgar? Itu berarti tidak menghargai diri saya sendiri, karena itu yang sudah saya buat bersama dengan teman dan guru. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tadi, dari konsep pertama sampai konsep terakhir, yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, untuk konsep selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kita Ibu Ania. Nah, dengan ini saya persilakan kepada Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Kepala PT SD Sabana Putarangka, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik SD Sabana Putarangka dan Satuan Pengamanan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka berbagi pengalaman atau berbagi materi terkait dengan apa yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak, khususnya pada modul 1, dan dalam hal ini adalah tentang budaya positif. Salawat serta salam agar kita senantiasa mengaturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin dan suri teladan bagi kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat umma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya setelah kami PDP dari BPS Desa Ganggu Karang Bagi Meswaki memaparkan materinya tentang budaya positif menyangkut masalah hukuman, keyakinan jelas dan lain-lain, saya akan memaparkan di sini yaitu tentang 5 kebutuhan manusia. Restitusi tiga restitusi dan 5 kontrol, ya 5 kontrol dulu. Jadi yang pertama adalah yang saya akan paparkan yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang mana kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan dan yang kelima adalah kebebasan. Di mana di bertahan di sini adalah tentunya bahwa semua manusia itu punya tujuan hidup. Ya, semua manusia punya tujuan hidup dan ada cara untuk mendapatkan tujuan hidup tersebut. Ya, jadi semua manusia menginginkan kasih sayang, menginginkan kesenangan, menginginkan kebebasan. Sehingga di dalam sini kita paparkan bahwa bagaimana bentuk manusia itu bertahan hidup, bagaimana bentuk manusia dalam penguasaan, bagaimana bentuk manusia dalam kasih sayang dan rasa diterima, dan bagaimana dalam kesenangan serta kebebasan. Jadi di sini bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan yang tertentu. Semua yang kita lakukan, usaha terbaik kita untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ya, kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya itu memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima yang dikenal dengan love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power atau kekuatan. Baik, saya akan uraikan satu persatu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Di mana di sini, anggap sebagai contoh seorang murid jika melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, seperti tadi yang dipaparkan oleh ilustratif, karena ini ada kaitannya semua dengan materi dari awal sampai akhir, nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, maka hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu adalah kebutuhan hidup, bertahan hidup atau survival. Jadi kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, artinya berhubungan dengan praktek tersanya. Seperti bertahan kesehatan di rumah, kesehatan baik di rumah dan makanan, serta kebutuhan biologis sebagai dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ada yang bersifat fisiologis dan ada yang bersifat biologis. Nah, ini yang bersifat biologis itu yang artinya yang sudah berumah tangga. Ada undang-undang biologis, misalnya antara suami dan istri, bagaimana menurut versi masing-masing untuk mendapatkan kesenangan terhadap pasangan mereka masing-masing. Itu masuk pada kebutuhan biologis. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima yang dikenal dengan love and belonging. Di mana kebutuhan ini, kebutuhan psikologis, disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini memberi dan menerima kasih sayang untuk menjadi bagian dari suatu kelompok.
Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi artinya kita di dalam kehidupan sehari-hari itu bukan saja kita berhubungan dengan manusia, tetapi kita perlu juga berhubungan dengan binatang misalnya, berhubungan dengan tumbuhan. Ya, jadi artinya semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini kita mengajak. Ya, itu tadi posisi kontrol sebagai seorang teman. Kita mengajak murid untuk mengidentifikasi tindakannya sehingga dia bisa menganalisa, kita pikirkan secara bersama-sama langkah apa yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, yang itu adalah restitusi. Di mana restitusi ini ada di dalam itu. Ini. Ya. Jadi proses restitusi itu ada 3. Ya, berdasarkan pada prinsip utama dan teori kontrol. Yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilitas identitas. Dari kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Menstabilkan identitas. Seperti misalnya, jika ada seorang siswa yang tidak mengerjakan PR, lantas pada hari itu mau diperiksa, ya hari itu mau diperiksa, kita panggil anak tersebut, kita ajak untuk berdiskusi apa alasannya sehingga kamu tidak menyelesaikan PR-mu. Nah, mungkin saja dia mengungkapkan berbagai macam alasan, misalnya saya semalam main game atau saya main HP. Ya, jadi ketika membukakan jawabannya, kita balik bertanya, apa keyakinan kelas yang kamu langgar yang telah disepakati bersama dengan teman-temanmu dengan guru kelas? Karena tentunya ada keyakinan kelas di tiap-tiap kelas itu yang telah disepakati bersama. Kita tanyakan pelanggaran apa? Kelanggaran apa yang kamu langgar? Iya. Yang kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang menanyakan, ya sebentar saya sampaikan bahwa seorang anak yang dia membuat tugas, kita memvalidasi apakah dengan tidak mengerjakan PR itu bagus buat kamu. Kita akan bertanya apakah menurut itu bagus. Jadi mungkin anak itu bertanya tidak bu. Iya. Anak tersebut pasti menjawab tidak. Karena itu bisa membuat saya mungkin prestasi saya menurun misalnya dengan tidak mengerjakan PR, mengerjakan tugas, nilai saya bisa menurun. Ya. Dan semua berlaku memiliki alasannya. Kita tanya alasannya. Mungkin karena misalnya dia terlambat, dia tidak mengerjakan PR karena bisa membantu orang tuanya, terkadang seperti itu. Iya. Saya pernah mendengar siswa kenapa tidak kerja, tidak selesaikan tugasnya. Alasannya kemarin saya berbuku. Iya. Jadi saya balik bertanya. Iya. Saya balik bertanya yang mana membantu orang tua itu wajib, tetapi lebih wajib lagi anak-anak seusia kita itu adalah untuk menuntut ilmu. Jika ada tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru hari ini, dikerjakan hari ini, karena tugas yang diberikan itu jika tidak dikerjakan hari ini dan besok akan ada tugas lagi, akan menumpuk, akhirnya membuat kita malas untuk mengerjakan. Jadi tugas yang ada sekarang yang diberikan oleh bapak dan ibu guru kita kerjakan dengan baik, ya, sehingga anak-anak merasa termotivasi. Iya. Jadi itu tadi artinya kita sebagai seorang guru pandai-pandailah untuk bertindak sebagai teman terhadap murid-murid kita. Dalam artian berarti bukan berteman bagaimana, artinya kita memposisikan diri. Iya, memposisikan diri bagaimana di dalam kita dalam kaitannya dengan pembelajaran. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan ya, ketika anak-anak itu membuat kesalahan, kita balik bertanya, apakah yakin kamu
pasti berbuat salah. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan tentunya kita harus balik menanyakan apakah keyakinan apakah ada keyakinan kelas yang kalian langgar yang telah kalian sepakati bersama. Ya. Jadi ini tadi adalah menstabilkan identitas. Ya. Jadi dalam artian bahwa dari segitiga restitusi bertujuan untuk berubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi sukses. Ya, itu kan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang gagal hari ini besok lusa mereka menjadi anak yang sukses. Ya. Kita percaya bahwa guru itu memiliki mengkritik kesalahan, tetapi mereka membuat berada pada posisi gagal dan berada di posisi identitas gagal cenderung menyalahkan orang lain. Dan anak yang selalu disalahkan dia juga cenderung menyalahkan orang lain. Dan di sini kita sebagai seorang guru, sebagai tahapan institusi, kita menstabilkan identitas anak dengan membantu murid untuk bersikap tenang dengan suasana hati di mana penyelesaian tersebut dapat dilakukan. Yang kedua yaitu validasi tindakan. Ya. Jadi pada tahapan ini sebagai seorang guru kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan bahwa tindakan manusia itu memiliki motif pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ya, jadi tindakan yang dilakukan oleh siswa pasti berasal dari salah satu kebutuhan yang saya jelaskan tadi itu yang 5. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi pada tahap terakhir yaitu guru bertindak sebagai fasilitator dengan menanyakan keyakinan. Jadi di sini guru harus memiliki diri dengan pengetahuan bahwa setiap tindakan manusia itu. Ya. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa itu harus melihat 5 konsep, 5 posisi dasar hidup manusia itu. Ya, saya kira cukup sekian yang sempat saya sampaikan pada hari ini, yang tentunya dengan budaya positif di sekolah. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah terutama terhadap lingkungan kelas kita masing-masing. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kegiatan ini kembali akan dibuka oleh Ibu Niswati. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Supaya oleh yang kita bawa dalam kegiatan ini, perlu saya sampaikan bahwa saya akan menyimpulkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Seperti yang Bapak Ibu tadi telah dengarkan dengan adanya pemaparan kami, terus ada juga pertanyaan yang akan saya tambahkan untuk jawab pertanyaan dari kepala sekolah sama rekan kita Ibu Asrina Wahab. Nah, kesimpulannya adalah untuk melakukan sebuah perubahan dalam sekolah kita, yaitu dengan pembelajaran dengan paradigma baru, maka yang perlu kita telisik ke belakang adalah peran kita sebagai seorang guru, bahwa semuanya harus dikontrol, yang dimana itu semua berasal dari dalam diri kita untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan dalam melakukan pendampingan atau pendidikan kepada peserta didik kita, yang dimana tentu saja dalam pelaksanaan kita sehari-hari di sekolah itu ada banyak problem-problem atau masalah yang kita hadapi. Nah, untuk mengatasinya dengan cara bijak, maka yang perlu kita lakukan adalah mengontrol diri kita sebagai seorang guru untuk melakukan suatu hal perbaikan, yang dimana perbaikan itu adalah merupakan hal yang sangat positif
demi perkembangan pendidikan di sekolah kita khususnya. Nah, adapun yang harus pertama kita lakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang diferensiatif sudah tadi dijelaskan bahwa yang perlu diperhatikan adalah bahwa keadaan siswa kita perlu mengenali siswa kita sebaik mungkin, baik dari karakternya, latar belakang keluarganya, minatnya atau bakatnya, supaya pada saat melakukan pembelajaran atau pengajaran, hal-hal itu sangat penting untuk kita gali, untuk melakukan sebuah tindakan kepada peserta didik kita. Nah, tidak harus langsung dihukum ataukah melakukan sanksi. Nah, hal-hal melakukan hukuman atau sanksi itu dapat menimbulkan mental anak-anak kita atau peserta didik kita menjadi lebih jatuh, seperti hal yang dipertanyakan oleh tadi Bu Asmina Wahab. Nah, secara tidak langsung juga tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Hania bahwa peserta didik kita itu perlu kebutuhan untuk berkembang. Nah, yang dipertanyakan tadi juga oleh kepala sekolah bahwa kebutuhan dasar sebagai peserta didik adalah bertahan hidup. Bertahan hidup artinya di sini siswa kita semua ini kita perlu bertahan hidup. Yang diperlukan adalah yaitu makan atau kesehatan atau kepuasan dan pakannya itu diperhatikan. Nah, kalau kita masukkan dalam konsep peserta didik, yang perlu diperhatikan adalah hak-haknya sebenarnya peserta didik kita itu apa. Nah, untuk bertahan hidupnya itu masuk pada haknya. Nah, pada saat peserta didik kita misalnya istirahat, nah pada waktunya istirahat kita harus mengistirahatkannya, jangan ditahan pada saat keadaan itu. Nah, itulah bagaimana anak-anak kita mendapatkan hak-haknya untuk bertahan. Peserta didik kalau dibaca dari sesi bertahan hidup, ya semuanya kan yang mengkoordinirnya adalah orang tuanya untuk makannya, untuk kebutuhan kasih sayangnya, kesehatannya, itu orang tuanya. Dan orang tua sebab kita sebagai orang tua di sekolah adalah mempertahankan hak-haknya. Sama itu tadi, kalau waktu istirahat, kalau diistirahatkan, karena itu haknya anak-anak kita. Kalau misalnya ada kesalahan, nah hak-haknya untuk kita, hak-haknya peserta didik kita untuk diberikan arahan atau pendampingan, tapi dalam koridor yang positif. Nah, koridor yang positif yang dimaksud di sini adalah ya tidak dengan membertanya atau memberikan hukuman atau sanksi, melainkan kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Ania, bahwa pendekatan itu adalah pendekatan segitiga restitusi, di mana langkah-langkahnya pada saat melakukan pendekatan restitusi itu adalah kita kenali dulu, kita kembalikan dulu apa kesalahannya itu anak-anak. Kenapa kita kembalikan bahwa semua manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, kita semua juga pernah melakukan kesalahan. Tapi apakah kesalahan yang diperbuat siswa kita pada saat itu benar atau tidak? Nah, disitulah anak-anak kita berpikir dengan kritisnya. Oh iya, salah. Ini salah yang saya lakukan. Tapi kenapa mereka melakukannya? Nah, kita lagi validasi kembali. Nah, kalau misalnya anak-anak kita ini di posisi sadar bahwa itu salah, nah kita validasi kembali. Kira-kira apa yang akan dilakukan peserta didik kita ini sehingga bisa memperbaiki kesalahan. Jadi tujuan dari adanya restitusi ini adalah untuk melakukan pendekatan pada saat siswa kita melakukan kesalahan, kita melakukan pendekatan itu agar mentalnya tidak jatuh. Jadi secara langsung kita kembalikan ke dirinya apa yang telah diyakininya. Nah, itu juga tadi kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Nah, tidak anak-anak kita ini meyakini sesuatu yang benar kalau kita tidak sama-sama melakukannya. Jadi kita harus melakukannya dulu sama-sama keyakinan itu. Baru pada saat mereka melakukan kesalahan, kita
saya lakukan dengan ibu guru dengan teman-teman bahwa keyakinan ini yang benar, bahwa kita harus menghormati orang lain, menghargai orang lain, disiplin. Nah, itu tadi pada saat melakukan kesalahan, kita validasinya adalah kita kembalikan bahwa marwahnya kita sebagai manusia adalah salah. Tapi apakah kesalahan itu tidak bisa kita perbaiki? Nah, tentu saja peserta didik kita itu akan berpikir bahwa kesalahan itu akan bisa kita perbaiki. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memperbaikinya. Nah, tentunya guru sebagai mengingatkan atau penuntun tugasnya adalah mengarahkan ke situ bahwa ini yang harus dilakukan. Dan keyakinan ini yang anak-anak telah langgar. Nah, bagaimana memperbaikinya? Tentu anak-anak kita mengintrospeksi juga dirinya bahwa untuk menghargai orang lain saya juga harus menghargai diri saya sendiri. Nah, bagaimana menghargai diri saya sendiri? Dengan itu tadi keyakinannya kan sudah dibuat. Nah, keyakinannya kan mereka sendiri yang buat. Nah, untuk menghargai dirinya berarti mereka harus melaksanakan keyakinan itu. Nah, seperti itu caranya kalau misalnya kita dapati atau dihadapkan pada masalah-masalah tersebut. Jangan langsung menjudge-nya salah, jangan langsung menjudge-nya secara hukuman atau sanksi. Kita dulu kembalikan kepada keyakinan yang kita sudah buat. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir juga ada proses kontrol yang tadi sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau dan manajer. Nah, kelima kontrol ini yang paling utama yang harus dimiliki seorang guru adalah manajer, di mana guru bertindak sebagai pengontrol dari semua kesalahan siswanya dengan kontrol yang positif. Nah, kira hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan pada pertemuan ini bisa memberi manfaat buat kita semua. Harapan saya ke depannya semoga kita terus berintrospeksi dan membuat hal-hal yang lebih positif ke depannya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada telah membersamai kami dalam kegiatan destinasi ini. Harapan dan tentunya kami bisa belajar lebih baik di dalam pendidikan guru penggerak ini, dan semoga juga bisa kami imbaskan di sekolah ini demi terwujudnya pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pada pelajaran, coba disiapkan dulu kota kelas pimpin. Ya. Seluruhnya siap. Bersedia siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca doa sebelum belajar.
keyakinan kelas kita mengambil di dalam keyakinan kelas. Ya, apa? Coba ini apa? Apa? Iya, salah satu yang mematuhi guru. Siapa yang lain? Apa itu di dalam keyakinan kelas itu? Hah? Ya coba beda. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Ya, siapa? Iya, bukan. Hah? Iya, menjaga kebersihan kelas. Jadi kesimpulannya bahwa keyakinan kelas adalah bentuk atau pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Seperti tadi yang disebutkan oleh temannya, yaitu salah satu contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menghormati guru. Apalagi yang lain tadi? Iya, menjaga kebersihan kelas. Apa lagi masih ada? Masih ada? Hah? Iya, dia membuli. Apa lagi? Yang lain? Ya, apa? Iya. Apa? Iya, stop dulu. Betul. Apa lagi? Apa? Ini. Iya, betul. Data apa? Iya, betul. Pakaian dan keyakinan. Apa? Iya, oh iya. Dia surat apa? Iya, apa peraturan kelas. Apa lagi apa? Coba. Iya, enggak. Tidak boleh makan di dalam kelas. Betul, tidak boleh makan di dalam kelas. Ya, tepuk tangan orang kepada semua. Baik, jadi anak kepada tadi itulah kalimat-kalimat positif yang akan ditunjuk untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Baik anak-anak sekalian, karena anak sudah menyebutkan tadi kalimat-kalimat positif yang harus disepakati dalam keyakinan kelas, maka saya akan membagikan sticky note kepada anak-anak menulis apa-apa yang akan disepakati di dalam keyakinan kelas ini. Ya, coba ditulis di sini. Ya, ditulis di sini apa yang ada yang mau ditulis di sini ya. Ya. Coba kita tulis. Apa itu keyakinan kelas yang mau kita sepakati sebentar. Ya. Ya. Ya, ya ditulis ya masing-masing anakku sekalian membuat apa yang bisa dijadikan sebentar untuk mereka membentuk suatu keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Ya. Siapa lagi? Sudah semua? Coba ditulis di sini apa-apa itu yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Ya. Coba ditulis anakku sekalian. Ya. Setelah ditulis, coba anakku sekalian sebentar akan menempelkan di atas ya. Ya. Coba tulis. Ya. Tulis saja semua yang apa namanya ditulis di situ, ditulis ditempelkan di atas. Ya. Hasil itu sebentar akan dibentuklah, disusun menjadi sebuah keyakinan kelas. Coba ditulis apa-apa yang bisa dijadikan untuk disusun sebagai suatu keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, itu situ baru ditempel di atas nah. Ya sudah, ya selesai, silahkan menempel di atas. Ya selesai. Ya selesai, silahkan menempel di atas. Ya. Ya apa aja yang menempel. Ya. Kalau disusunnya, disusunannya. Ya, disusun memang pada teman-teman ya. Ya, disusun baik. Apa mendapat sanksi? Olehnya itu kita harus mematuhi keyakinan kelas yang terbentuk. Salah satunya tadi tidak boleh makan di dalam kelas, ya tidak boleh membuang sampah sembarang tempat, dan utamanya adalah membudayakan 5 Ada dengan 5S? Senyum, salam, sopan, santun, sapa. Iya. Ya, baik anak-anak sekalian, karena anak sudah membuat keyakinan kelas ini, tentunya anak-anak sekalian harus selalu mematuhi ya. Ya baik. Karena sudah terbentuk, ya kita akan keyakinan kelas ini kita akan bentuk dalam suatu lembaran. Ya. Baik, karena sudah dilaksanakan, maka saya akhiri. Tadi Ibu mendengar laporan dari piket
kamu sering terlambat datang ya? Iya Bu, Menurut ikatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? sudah 4 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Iya Bu, Baik Ahmad, membuat kesalahan itu manusiawi. Setiap manusia pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju atau tidak? setuju Bu. Iya. Ahmad, kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu, Ahmad, sering terlambat pasti ada alasannya. iya Bu, karena saya sering begadang Bu. Setelah selesai belajar, saya main HP. Jadi saya kurang tidur. Ya. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Iya Bu, Kalau sering terlambat datang ke sekolah sesuai keyakinan kelas apa tidak? tidak Bu. Oh ya. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu, Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai waktu dan orang-orang di sekitar kita, pekerjaan tidak menumpuk, dan melatih kepedulian terhadap sesama. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf Bu. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan karena kamu sudah meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi sehingga tidak terlambat datang sekolah. Baik, Ahmad, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah. Sekarang, silakan kamu kembali ke kelas ya, belajar bersama dengan teman-teman kamu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayat, kelas 5, siswa SD 160 Tarampang. Terima kasih Bu Guru. Saya senang sekali diajak berdiskusi sama Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan lagi terlambat dan tidak akan begadang lagi supaya saya tepat waktu untuk pergi ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.